Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang laporan dari 12 pengintai ya. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur sepanjang hari ini Kau menyertai kami, memimpin kami, melindungi kami, menyelamatkan kami dari serangan roh-roh jahat, roh-roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tuman kuda-kuda, roh malaikat maut, roh maut dan kejar maut, mereka juru maut, mereka maut, segala penyakit apapun termasuk COVID-19 varian apapun dipatahkan kuasanya dengan darah Allah Yesus Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa-Mu pada renungan malam hari ini. Allah Roh Kudus surapi hamba-Mu dan menyampaikan renungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, doa syukur, haleluya, amin. Kita baca di Bilangan 13 27-28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ya, jadi di sini melihat ada 10 orang yang melapor yang buruk ya. Jadi laporan buruk itu bisa berlanjut di ayat 31-33, kita baca ya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi kita melihat bahwa ada di sini perbedaan antara 10 orang yang pengintai dengan 2 orang yang pengintai. Nanti kita bahas 2 orang itu siapa. Yang 10 orang ini melaporkan yang buruk. Ya, jadi kita nih melihat bahwa ke-10 pengintai berpikir bahwa bangsa-bangsa kafir di tanah Kanaan terlalu kuat untuk mereka kalahkan. Ya, jadi kita nih, tetapi sesungguhnya justru mereka lah yang takut akan bangsa Israel. Tak kala Allah memberi kita suatu harta pusaka, akan ada musuh-musuh rohani yang harus kita kalahkan untuk dapat merebutnya. Kita tidak boleh takut akan roh-roh jahat. Nah, itu dia. Kita tidak boleh takut akan roh-roh jahat. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ingat ya firman Tuhan ya, 144, 1 Yohanes 4 ayat 4. Saya ulangi, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Musuh-musuh kita takut kepada kita. Satu-satunya pengharapan mereka adalah bahwa kita tidak mengetahuinya. Itulah ya. Musuh-musuh kita takut kepada kita. Satu-satunya pengharapan mereka adalah bahwa kita tidak mengetahuinya. Jadi mereka takut sama kita karena kita ada dalam Kristus. Kita bersama Yesus Kristus. Ya. Di sini kita melihat bahwa ada 2 orang ya. Bahwa ini adalah iman ya. 2 orang ini adalah Kaleb dan Yosua. Jadi kita lihat ya apa yang dikatakan Kaleb dan Yosua. Ayat 30 ya. Ayat 13. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, inilah sikap hati yang seperti ini, menyadari bahwa memang manusia terbatas. Tapi manusia bersama Tuhan bisa merebut apa yang Tuhan janjikan kepada kita ya. Jadi Kaleb percaya kepada Tuhan bahwa mereka akan mampu menguasai tanah perjanjian. Tuhan berkata tentang Kaleb di dalam Bilangan 14 ayat 24, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Tuh, ini Tuhan yang ngomong. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya,
akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jadi Tuhan melihat bahwa ada perbuatan dalam iman. Ya, jadi Kaleb itu berkata-kata statement, ya, melakukan statement dalam perkataannya, ya, kita pasti akan mengalahkannya. Makanya Tuhan meresponinya dengan tetapi hambaku Kaleb. Jadi Kaleb itu hamba Tuhan karena lain jiwa yang ada padanya. Jadi kita punya jiwa itu lain, itu maksudnya mendapat fokus perhatian dari Tuhan, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Jadi kalau kita mengikut Tuhan dengan sepenuhnya, jiwa kita beda, ya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Jadi Tuhan sendiri akan membawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya, ya. Jadi di sini kita baca di Bilangan 14 ayat 6 sampai 9, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Jadi kita melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan itu benar-benar diberikan. Ya, jadi kalau misalnya kita ragu-ragu dengan apa yang Tuhan janjikan, nah itu ya seperti 10 pengintai itu. Tapi mereka yakin bahwa Tuhan bersama mereka dan mereka tidak takut menghadapi musuh-musuh yang ada di tanah perjanjian itu. Ya, yang kita bisa mendapatkan kunci untuk dapat mewarisi janji-janji Allah. Jadi untuk dapat mewarisi janji-janji Allah bagi hidup kita adalah menyenangkan Tuhan. Ya, dinyatakan di Bilangan 14 ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Ya, jika kita menyenangkan Tuhan dan ia bersuka di dalam kita, maka ia akan menggenapi semua janjinya. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 29, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita patut selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, karena itulah kunci untuk mewarisi janji-janjinya bagi hidup kita. Jadi kita menyenangkan Tuhan seperti lagu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ya. Jadi kita Tuhan bilang, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Amin, haleluya. Kita satu dalam doa. Bapak surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Ajarkan kami Tuhan seperti Kaleb dan Yosua yang menyadari penyertaan Tuhan, dan kami melihat apa yang Kau janjikan Tuhan itu benar-benar terjadi. Walaupun ada tantangan, ada tekanan, kami percaya Tuhan menyertai kami lebih besar, memberikan roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan kami tidur yang nyenyak, bangun besok pagi dengan tubuh disegarkan. Kami mau melakukan 1 jam 4 jam 5 pagi. Kami mohon Roh Kudus mengambil alih alam sadar bawah sadar kami dalam tidur nyenyak kami. Tolak segala kematian dini, kematian mendadak, tolak ketik napas di jantung, kuasa penyakit demam atau penyakit kuasa gelap sampar, penyakit virus varian COVID-19 apapun, dipatahkan kuasanya dengan nama Allah Yesus Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Shalom.